Assalamualaikum para pecinta horor dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Suro Bajo. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah pengalaman horor ketika ibu meninggal saat melahirkan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak videonya berikut ini. Tujuh tahun yang lalu, ketika aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA di daerah Depok, aku mempunyai seorang sahabat karib, dan dia mempunyai seorang adik perempuan berusia 5 tahun. Ketika itu ibunya pun sedang mengandung di usia yang sudah waktunya melahirkan. Saat itu di hari Rabu, kita pulang sekolah naik angkot. Di perjalanan, sahabatku ini ditelepon oleh bibinya, yaitu kakak pertama dari ibunya. Bibinya mengabarkan bahwa ibunya sudah mau melahirkan di Bidan Winda. Akhirnya kami pun bergegas turun dari angkot. Kemudian kami naik ojek omprengan alias semotor bertiga. Lumayan jauh untuk ke rumah Bidan Winda. Kurang lebih 1 jam perjalanan. Sesampainya di sana, sudah ramai sanak saudara dari sahabatku ini, dan tangis haru menyelimuti ruangan bersalin. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ternyata ibundanya telah berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, kemana bayinya? Apakah hidup atau meninggal juga? Namun tak berapa lama saudara dari sahabatku ini datang dengan membawa susu formula yang menunjukkan adik dari sahabatku ini selamat dan sehat, dan dia berjenis kelamin laki-laki. Dan memang itulah yang diidamkan oleh almarhumah. Tapi sayangnya, beliau meninggal ketika melahirkan. Singkat cerita, akhirnya jenazah ibunya dibawa pulang ke rumah karena hari sudah semakin sore. Dan setibanya di rumah, dengan sabar, aku memberinya masukan untuk sahabatku, supaya dia tetap tegar dan tabah atas semua yang terjadi. Selang beberapa waktu kemudian, jenazah sudah rapi dimandikan, dikafankan, dan disolatkan, serta diberi wewangian. Waktu itu kami tidak mengikuti acara pemakaman, karena sudah menjadi tradisi bahwa hanya laki-laki yang dapat menghadiri atau mengantar jenazah. Perempuan hanya mempersiapkan wejangan atau hidangan untuk para pelayat yang sudah pulang mengubur. Hari menjelang malam, keluarga sahabatku mengadakan pengajian dan tahlilan, dan acara selesai sekitar jam 9 malam. Aku sengaja menginap di rumah sahabatku itu untuk sekedar bantu-bantu dan menemani dia yang sedang berduka. Malam itu terasa mencekam. Para tamu semua yang hadir di sana sudah pulang. Yang tinggal hanyalah saudara-saudara dari sahabatku. Dan tengah malam, tepatnya 11:30 malam, aku ingat betul, karena saat itu aku sedang SMS kakakku untuk izin menginap. Farhan, si bayi mungil adik baru sahabatku yang siang tadi dilahirkan, menangis tiada henti. Kami semua sudah bergantian menggendong dan memberinya susu, tapi tak juga mereda. Kemudian dibuatlah ayunan oleh ayahnya, namun tetap tidak mau berhenti.
Ada apa ini? Apa dia ingin ASI? Atau ada sebab yang lain? Pikirku saat itu. Dan ketika itu di dapur rumah sahabatku penuh dengan piring dan gelas kotor bekas pengajian tadi. Tak ada satupun yang mencucinya. Mungkin karena saudara-saudaranya terlalu lelah dan sibuk. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara piring dan gelas seperti sedang dicuci. Kami semua yang berada di ruang tamu keheranan dan merinding. Karena tak ada satupun yang ada di dapur. Dan Farhan pun bertambah kencang nangisnya. Kemudian dia digendong oleh kakak dari ibundanya. Katanya dia punya firasat kalau yang di dapur itu adalah ibunya. Farhan menangis. Mungkin bisa jadi karena ibunya ingin menggendongnya. Suara itu masih terdengar. Kemudian Dila, adik perempuan sahabatku mengatakan, "Kakak, si Mama manggil-manggil adik Farhan melulu." Kami semua kaget. Akhirnya dilihatlah sama ayah ke dapur. "Astagfirullahaladzim," teriaknya kaget sambil berlari. Sontak kakak dari ibundanya sahabatku yang menggendong Farhan dari ayunan berkata, "Neng, sudah Neng, jangan dicuci. Besok juga ada si Indah yang nyuciin. Kita pada capek Neng. Kamu jangan bikin takut orang-orang di sini. Sudah Neng, yang tenang di sana. Si Farhan sama anak-anakmu, biar saya yang ngurusin." Suara itu bukannya berhenti, tetapi malah makin menjadi. Akhirnya kami yang ada di sana menangis semua karena takut. Kakaknya pun mulai kesal. "Udah lo, kalau kagak mau nurut gua, kagak bakal gua urusin anak-anak lo. Biarin mau jadi apa juga, kagak bakal gue anggap." Sontak suara-suara itu pun berhenti seketika. Kita semua pun merasa lega. Suara itu telah menghilang. Lalu dilihatnya di dapur oleh kakak dari ibu sahabatku itu. Dan subhanallah, katanya sedap banget baunya, wangi semerbak. Cucian yang kotor tadi pun telah bersih. Dan percaya tak percaya, kami semua melihat dengan mata telanjang. Dan memang benar, rapi, bersih, dan tercium wangi-wangian bunga. Keesokan harinya kami bertanya apa yang dilihat oleh si ayah semalam. Kata si ayah, "Itu Mamah. Dia lagi nyuci piring pakai baju putih terang. Rambutnya panjang hitam, putih sekali, bersih mukanya." Sejak saat itu, ayah berjanji tidak akan menikah lagi. Dan sampai saat ini pun memang benar. Alhamdulillah, sekarang Farhan sudah besar dan sudah sekolah. Dia dirawat oleh kakak dari ibundanya. Demikianlah pengalaman horor ketika ibu meninggal saat melahirkan. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya, tinggalkan komentar, dan share ke sosial media kalian. Sekian dulu video kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum